mahir copywriting ya. Luar biasa bagaimana teknik dan tipsnya. Bapak Ibu, kita akan langsung belajar kepada beliau, Coach Juanda Roflim ya. Beliau juga salah satu member TTR juga Bapak Ibu ya. Beliau penulis buku Digital Marketing in Action. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Sudah siap Pak Juanda? Siap. Luar biasa, apa kabar Pak? Oke, luar biasa, dahsyat, baik ya. Dahsyat, luar biasa nih. Kapan kita ketemuan ya Pak ya? Udah lama banget kayaknya ya Pak. Udah lama banget nih. Oke, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa banyak kata, berikan applause yang meriah buat Pak Juanda Roflim Bapak Ibu. Oke, thank you teman-teman semua. Siap, Oke, Pak. saya ya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Juanda Roflim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya. Ini adalah sebuah usaha di bidang minuman kekinian, certified trainer, dan digital marketer. Dan seperti tadi Pak Agus bilang, ya saya juga member TTR udah dari 4 tahun lalu ya, udah lama banget. Ya. Nah, ini ada beberapa buku saya, buku yang pertama adalah Digital Marketing in Action ya. Itu yang warna biru, sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Dan buku kedua saya adalah Naked Sales, itu ditulis bersama dengan 17 praktisi penjualan. Dan saya juga sudah nerbitin satu buah e-book yang namanya Ghost Kitchen. Dan sebagai info, Pak Ardan juga tulis testimoni di buku saya, seperti itu. Ya. Thank you, Pak Ardan. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang saya, bisa di juandaroflim.com atau di kaflingsolusidigital.com. Oke? Nah, kita masuk ke tema bahasan hari ini, kenapa perlu copywriting, ya. Apakah copywriting ini hanya untuk perusahaan besar, ataupun hanya bisa untuk UMKM, ataupun untuk bisa siapa saja, ya. Nah, ini ada beberapa alasan. Sebelum kita lihat dulu nih, apa sih copywriting itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada ini AirAsia ya. AirAsia dengan tagline-nya itu adalah Now Everyone Can Fly. Nah, jadi copywriting itu hanya dengan sebuah kalimat aja, Now Everyone Can Fly, itu sudah mencerminkan value dari si maskapai tersebut. Ya, jadi bahwa maskapai ini dia bisa melayani semua orang ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang berduit aja. Jadi kalau zaman dulu itu kalau mau naik pesawat terbang harus yang full board ya. Sekarang bisa cuma beli kursi aja seperti itu. Nah, jadi now everyone can fly. Itu adalah copywriting-nya dia. Dan kalau misalnya kita lihat KFC ya, it's finger licking good ya. Artinya apa? KFC itu nikmatnya sampai jilat-jilat jari gitu. Nah, ini bisa sebagai bentuk dari value-nya dia bahwa ini lezatnya kebangetan loh. Ya, orang sampai finger licking. Jadi artinya sampai jilat-jilat jari seperti itu. Dan kalau kita lihat di Indonesia juga ada gitu kan, Kopiko ya, gantinya ngopi. Nah, ngantuk di jam kritis, gantinya ngopi. Jadi sesimpel itu ya, kita bisa buat satu atau dua kata atau beberapa kalimat sehingga orang oh ya udah langsung tertancap di pikiran customer kita seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa tagline yang pas untuk Anda, silakan dipikirin masing-masing, nanti saya kasih guidance-nya ya. Nah, ini manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan copywriting. Pertama adalah Anda bisa menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Yang kedua adalah menangkap perhatian konsumen. Yang ketiga itu membuat mereka tertarik dengan pesan yang relevan. Ingat ya tadi pesannya relevan. Oke? Dan yang keempat adalah menyampaikan kepada konsumen tentang bagaimana produk Anda dapat menyelesaikan masalah mereka, ya. Dan yang terakhir adalah mengarahkan konsumen untuk mengambil langkah selanjutnya. Ingat loh, copywriting itu ada tujuannya, bukan cuma sekedar kalimat, bukan cuma sekedar kata yang diucapkan. Tetapi ingat, terakhir adalah mengarahkan konsumen untuk mengambil langkah selanjutnya, ya. Tujuannya adalah intinya supaya orang itu beli. Seperti itu, ya. Nah, anatominya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita mau buat sebuah copywriting, sebenarnya kalau mau dibuat dalam sebuah tulisan panjang gitu ya. Nah, ini adalah kita bisa lihat ada headline-nya.
Oke, jadi headline-nya itu adalah iklan kita. Oke, jadi kalau headline-nya nggak menarik, ya otomatis sebenarnya ke bawahnya itu dia tidak akan dibaca lagi. Ya, jadi Anda harus membuat headline yang menarik. Nah, gimana cara membuat headline yang menarik? Nanti saya sharingkan. Oke, dan di dalam sebuah copywriting ada body. Ya, body itu adalah apa yang bisa menjadi alasan, kalimat promosi Anda, bonus yang Anda sampaikan, penawaran-penawaran yang Anda punya, terus ada garansi. Ya, kalau Anda bisa memberikan garansi itu sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir adalah apa closing-nya atau call to action dan keterbatasannya. Dalam membuat call to action, ya jangan pernah bilang ada terus. Artinya apa? Harus dibatasin. Jangan, oh bisa join kapan? Ya besok-besok masih bisa. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus batasin. Kalau mau bonusnya seperti ini, harus daftar hari ini juga. Nah, sehingga orang bela-belain untuk transfer seperti itu. Nah, kita bahas. 30 kata yang menggugah emosi. Nah, jadi ini sudah merupakan sebuah research di mana 30 kata ini teman-teman bisa pakai dan nanti teman-teman bisa olah ya menjadi sebuah kalimat. Oke. Nah, ini 30 katanya apa saja? Pertama adalah Anda ya. Jadi menulislah atau mengucaplah seolah-olah Anda sedang berinteraksi, sedang ngobrol dengan mereka. Jadi jangan cuma sekedar menulis sembarangan seperti itu ya, apalagi pakai kata gantinya yang nggak profesional. Nah, Anda di TTR adalah pemasar-pemasar ataupun pebisnis-pebisnis yang profesional. Jadi kalau bisa jangan pakai lu gue ya, walaupun ya mungkin kalau udah deket banget sih nggak apa-apa ya, tetapi kalau misalnya masih prospek warm market ataupun cold market, sebaiknya pakai Anda. Itu menunjukkan profesionalitas Anda. Oke? Yang kedua adalah karena. Ya, beri pelanggan Anda alasan. Ya, kenapa mereka harus segera melakukan action. Ya, jadi Anda bisa bilang seperti ini. Ibu harus segera join karena, nah, karenanya apa tuh? Ya, Anda coba pikirkan kenapa mereka harus segera join, oke? Gratis. Nah, ya tadi Pak Ardan bilang tuh kalau ikut trainingnya gratis ya Pak Ardan ya, oke? Nah, jadi semua orang tuh menginginkan hal yang berbau gratis gitu loh. Ya, coba Anda tanyakan kepada 10 teman Anda. Kalau dikasih gratis, ya kasih hadiah gratis. Nggak usah banyak orang nggak akan berpikir hadiahnya apa gitu ya. Pokoknya gratis dulu, ambil dulu seperti itu. Nah, jadi bisa nggak Anda bikin sebuah gimmick ya, sebuah gimmick atau sebuah edukasi yang bersifat gratis. Ya, kalau Anda tidak bisa memberikan produk gratis, berikan ilmu gratis, ya, sharing-sharing seperti itu. Jadi semakin banyak Anda memberikan secara gratis, semakin Anda akan mendapatkan bisa dibilang pengikut seperti itu ya, ataupun semakin banyak mendapatkan prospek. Dan berikutnya adalah nilai, ya. Buat seolah-olah pelanggan itu mendapatkan sesuatu, bukan kehilangan sesuatu. Contohnya seperti apa? Jadi kita bermain di value, teman-teman. Artinya apa? Kalau misalnya kita bilang, join kita harganya 5 juta. Ya, tetapi dengan 5 juta ini Anda nggak keluar duit loh 5 juta, tetapi Anda akan mendapatkan benefit-benefit senilai 10 juta. Artinya kan apa? Dia keluar 5 juta, dia dapatnya 10 juta. Dia dapatnya lebih banyak, bukannya dia keluarnya lebih banyak. Nah, orang males join ataupun orang males beli, kenapa? Karena dia takut kehilangan. Oh, nanti kalau saya beli segini, saya takut ketipu, saya takut kemahalan, dan lain-lain. Ya, jadi tunjukkan bahwa produk Anda mempunyai nilai seperti itu ya. Kemudian adalah garansi. Nah, kalau Anda bisa memberikan garansi itu bagus banget. Contoh misalnya, kalau kita berbicara tentang multi-kurir, kalau misalnya produk Anda nggak kekirim, saya garansi 100% uang kembali, misalnya kayak begitu ya. Atau misalnya kan kalau ada asuransinya gitu kan, ada asuransi, ada beda antara asuransi dengan garansi gitu ya. Kalau misalnya asuransi kan nilai barangnya diganti seperti itu. Kalau misalnya garansi, Anda mungkin bisa bilang seperti ini. Kalau misalnya ongkos kirim Anda 9.000 dan barang Anda nggak nyampe, saya ganti garansi. Ongkos kirimnya jadi gratis. Nah, itu bisa ya.
Pak, nanti saya rugi dong Pak ngegaransin. Nah, pertanyaannya adalah Anda percaya nggak dengan produk Anda? Ya, ketika produk Anda dikirim ataupun ketika Anda beli pulsa, Anda beli tiket pesawat dan lain-lain, ya, Anda yakin nggak dengan sistem Anda? Kalau misalnya yakin, kasih aja garansi, jangan takut. Saya waktu jualan tiket ya, pakai aplikasi TTR, saya kasih garansi. Kalau misalnya gagal ataupun itu, saya bantuin. Garansinya adalah saya bantuin ataupun saya pastikan dia akan mendapatkan refund. Seperti itu. Ya, rugi nggak? Ya, yang refund sih nggak banyak ya, bahkan nggak ada yang refund gitu, karena pasti berhasil terbang gitu. Jadi nggak apa-apa, kasih aja garansi kayak gitu ya. Itu juga kata luar biasa ya, seperti halnya gratis, orang cenderung senang dan cepat tanggap dengan sesuatu yang luar biasa, dahsyat. Makanya kenapa para motivator tuh suka, apa kabar? Dahsyat, apa kabar? Luar biasa. Itu menimbulkan emosi yang positif seperti itu ya. Terus juga bilang mudah, ya. Jadi kalau ada kata mudah, orang seneng yang mudah, ya. Gampang, ya. Simple. Orang nggak mau yang ribet. Kenapa? Hidupnya udah ribet, ya. Hidupnya udah ribet, jangan ditambahin ribet. Nah, jadi kita kasih yang hal-hal yang mudah gitu. Oh, kalau kita pakai aplikasi kita mudah, jadi nggak perlu kemana-mana, semuanya sudah ada di dalam sebuah aplikasi. Dan cara pakainya juga mudah. Nah, itu yang selalu diulang-ulang terus, teman-teman, ya. Terus juga temukan. Nah, jadi dengan kata temukan ini, ingat teman-teman, customer ataupun prospek adalah orang yang bermasalah. Ingat ya, jadi prospek ataupun customer itu bukanlah raja. Mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, kalau kita bisa bilang, temukan solusi dari masalah Anda, kemungkinan dia akan ikut sama kita. Ya. Permasalahannya adalah banyak orang nggak bisa menemukan masalahnya, prospek itu apa gitu. Nah, jadi kita pandu mereka supaya mereka menemukan masalah yang dialami oleh mereka seperti itu, ya. Terus juga sekarang, ingat ya, kalau misalnya beli harus sekarang, daftar sekarang, beli sekarang, ya. Jangan dibikin besok juga nggak apa-apa, nah, jangan ya. Orang udah mau beli sekarang, harus daftar sekarang gitu, oke? Nah, jadi setiap ada penawaran harus dikasih kata sekarang, oke? Terus juga bilang udah include, sudah termasuk. Nah, orang lebih cenderung harganya bundling berapa deh, kayak gitu. Dibanding dengan, Pak, Bapak bisa ikut kita multikuler, tapi nanti ada tambahan ya, beli komputer, tambahannya beli printer, tambahannya beli ini, kebanyakan tambahnya gitu. Nah, ketika di mindset dia udah, wah ini kok banyak banget sih tambahnya. Walaupun mungkin tambahnya cuma 100.000, 200.000, 300.000 gitu ya. Tetapi karena banyak nambahnya, maka orang itu jadi cenderung, wah jadi repot nih, kayak gitu. Nah, kalau bisa, kita bilang supaya memudahkan dia, udah Pak, ini saya bikin gampang aja, saya bikin mudah. Semua harga sudah termasuk, Bapak tinggal jualan. Nah, jadi udah include, sudah termasuk. Bapak udah nggak perlu beli kursi, Bapak udah nggak perlu beli printer, Bapak udah nggak perlu beli komputer. Pokoknya Bapak begitu bayar, seminggu kemudian langsung jualan. Semua sudah disiapin, ya, udah include. Terus tidak lagi, ingat ya, karena tidak lagi, oke? Temukan masalah, tidak lagi, ya, sehingga dia tidak akan lagi mengalami masalah yang sama, ya. Kalau Anda beli sama kita, maka Anda tidak akan lagi kerepotan. Kalau Anda join sama kita, maka Anda tidak akan lagi merasa tertipu. Nah, jadi tidak lagi. Terus adalah terbaru. Nah, jadi deman dengan kata-kata terbaru. Coba perhatikan handphone ya. Sekarang udah mau keluar lagi iPhone 12, padahal iPhone 11 juga belum lama keluarnya, ya. Tetapi karena ini ada dibilang generasi terbaru, teknologi terbaru, model terbaru, sehingga orang yang tadinya pakai barang yang masih bagus berpikir akan ini kok kayaknya udah usang ya. Nah, jadi suka dengan hal-hal yang terbaru. Nah, sama nih kayak TTR nih, update terus tuh, layanan-layanannya terbaru terus tuh ya. Pak Ardan inovasi terus tuh. Terus juga hemat ya, tunjukkan juga kepada mereka kalau misalnya mereka beli sama kita hemat. Nah, kalau ada hemat, tunjukkan hematnya berapa. Seperti itu ya. Misalnya Anda hemat segini, kalau Anda join sekarang,
yang tadi harganya 25 juta, jadi cuma 5 juta. Anda hemat 20 juta loh. Kalau Anda daftarnya besok, ya Anda bayarnya 25 juta, kayak gitu ya. Terus juga terbukti. Nah, tunjukkan riset atau testimonial. Nah, Anda juga harus punya nih testimoni-testimoni. Pak, gimana Pak kalau misalnya saya belum punya testimoni pelanggan? Nah, kita kan ada di TPR, coba minta saling dukung gitu kan. Ada nggak? Boleh nggak nih testimoninya si Ibu A kita pakai? Boleh nggak nih testimoninya si Ibu B kita pakai? Tapi ingat, izin dulu ya, jangan cuma asal main comot ya. Testimoni orang jangan asal comot teman-teman ya. Dan aman dan efektif. Nah, kita juga harus bisa memberikan rasa aman dan efektif ketika dia bergabung dengan kita. Ya, kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan sistem money game ataupun sistem yang nggak beres gitu ya untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, kita harus bisa tunjukkan kepada mereka bahwa kalau mereka gabung sama kita, itu sudah aman dan efektif ya, nggak ada kerugian ataupun resikonya. Terus juga tepat guna ya, jadi Anda juga harus bisa menunjukkan bahwa ini adalah solusi tepat guna untuk dia. Kenapa? Karena buat sebagian orang, terutama kayak saya ya, kadang saya begitu sudah ngambil keputusan langsung mikir, ini benar nggak ya buat saya? Jangan-jangan saya sudah salah nih ngambil keputusan, atau nanti saya nggak bisa jalaninnya nih. Nah, Anda harus bisa meyakinkan mereka bahwa solusi ini adalah tepat guna untuk mereka, seperti itu ya. Dan berikutnya adalah nyata. Oke, tunjukkan kepada mereka bahwa ini solusinya nyata, kayak gitu ya. Sama seperti terbukti, sama dengan testimoni. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa ini adalah nyata, seperti itu. Dan rahasia. Nah, kadang orang Indonesia juga suka kepo ya. Jadi kalau dibilang ini rahasia loh, ya, padahal rahasianya udah diomongin ke banyak orang gitu ya. Tapi karena ini dibilangnya rahasia, ya, karena ini dibilangnya rahasia, orang jadi penasaran gitu. Apa sih rahasianya gitu? Kok dia bisa, saya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi kita tunjukkan rahasia seperti itu. Dan juga kita tunjukkan solusi, oke? Ini adalah solusi dari masalah mereka. Ingat tadi ya, temukan solusi dari masalah mereka sehingga Anda tidak lagi. Nah, itu kita bisa rangkai itu kalimatnya seperti itu ya. Terus juga solusi instan. Nah, ini bisa pedang bermata dua nih instan nih ya. Banyak orang demen banget tuh ya. Ini adalah solusi instan, solusi cepat kaya. Nah, itu enak dijual gitu. Tetapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan kata-kata instan ya. Mie aja nggak ada yang instan sebenarnya, tapi instan ini gampang dijual gitu ya, karena orang maunya cepat ya. Mau beli obat yang sekali minum langsung sembuh, nah ya kan. Nah, ini juga hati-hati dalam penggunaannya, jangan terlalu sering pakai yang instan, dan jangan menjanjikan instan ya. Wah, join KTR langsung cepat kaya, jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Terus bagaimana ya, tunjukkan kepada calon pelanggan Anda bagaimana Anda menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini Anda memposisikan diri sebagai konsultan ya, bukan sebagai sales seperti itu. Nah, jadi Bu, kalau Ibu seperti ini, nah ini adalah caranya Bu, bagaimana caranya seperti ini. Nah, itu kita menunjukkan diri kita sebagai konsultan ya, tunjukkan kepada mereka bagaimana Anda menyelesaikan masalahnya. Dan gengsi, beberapa orang bisa disentil dari sisi gengsinya gitu. Pak, si artis ini aja udah pakai, Pak, si ini aja udah join, Pak. Nah, itu bisa disentil tuh beberapa orang, karena ada tipe orang kan beda-beda. Nah, kita bisa mendekatkan pakai pendekatan gengsi. Eksklusif. Nah, penawaran eksklusif hanya untuk orang-orang yang pegang kartu kredit hanya untuk orang-orang yang ini eksklusif ya, penawaran spesial buat mereka. Nah, itu kita bisa kasih mereka juga. Itu juga disebabkan oleh, disebabkan oleh ya, kita kasih tahu masalah Anda itu disebabkan oleh apa. Nah, kita sebagai orang yang sudah berpengalaman atau kita sebagai posisinya ada konsultan, kita harus tahu ya, kita harus gali kebutuhannya dia, kita harus gali masalahnya dia.
Sehingga kita tahu masalah ini biasanya disebabkan oleh apa. Kayak begitu, ya. Terus juga kasih nilai lebih, ya. Selalu berikan nilai lebih. Jadi kalau saya sebaiknya, kalau saya lebih prefer sedikit janji, lebih banyak memberi gitu. Daripada kebanyakan janji, nggak bisa ditepatin. Nah, jadi saya selalu kasih nilai lebih. Orang join sama saya kasih layanan lebih. Ya, padahal di pusat nggak memberikan layanan tersebut, tapi saya kasih lebih, nilai lebih. Itu akan menjadi strong point Anda dibanding dengan yang lain, seperti itu ya. Ya, istilah kata kita rela berkorban lah untuk kasih nilai lebih. Contoh misalnya, oh kalau join di saya tambahin bikinin bannernya gratis. Nah, jadi kasih nilai lebih. Terus juga kadang tawar-menawar ya, orang Indonesia itu suka tawar-menawar ya. Makanya kadang memang kita perlu skema harga yang baik lah ya. Perlu skema harga yang baik. Bukannya kita berniat untuk markup harga, bukan, tetapi memang karena orang Indonesia itu suka tawar-menawar gitu. Kalau dikasih harga fixed price, mereka akan berpikir mahal gitu. Tetapi kalau disuruh harga tawar-menawar, kayaknya mereka lebih afdol seperti itu ya. Dan tidak ada kewajiban. Nah, jadi Anda juga bisa bilang sama mereka, tidak ada kewajiban untuk join ya. Ini untuk menghilangkan tembok ataupun menghilangkan resisten mereka seperti itu. Jadi kalau mereka diajak ke seminar, mereka diajak ke pertemuan, kadang mereka berpikiran akan, wah nanti gue dipaksa join nih, nanti gue harus join nih dan segala macam. Nah kalau misalnya kita bisa bilang sama mereka, nggak ada kewajiban kok. Kalau kamu suka boleh gabung, nggak suka ya nggak apa-apa. Itu it's okay, it's fine gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban. Terus 100% garansi uang kembali. Nah, tadi saya bilang, kalau saya bahkan kadang suka iseng kasih 110% garansi uang kembali. Ya. Nah, jadi kita juga bisa bikin seperti itu ya, garansi uang kembali. Oke. Diskon besar. Oke. Diskon besar, kita bisa bilang, wah, diskonnya 90%. Nah, contoh, saya sedang menerapkan misalnya orang beli e-book saya gitu ya. Diskonnya 90%, ya. Plus, kalau Anda nggak suka ataupun Anda nggak puas dengan e-book saya garansi 100% uang kembali. Artinya apa? E-booknya boleh diambil gratis, uangnya saya balikin. Kayak gitu. It's okay, ya. Jadi kasih diskon besar. Terus adalah kekayaan, ya. Setiap orang ingin kaya, oke? Nah, jadi kita pakai singgung sisi kekayaan mereka. Nah, kalau tadi kita sudah paham akan ke 30 kata tersebut, nah saatnya 30 kata tersebut nanti teman-teman rangkai ya. Tadi saya bilang beberapa kali contoh, Anda bisa rangkai itu menjadi sebuah headline, ya, sebuah headline yang menarik. Nah, ini adalah 10 headline yang sudah teruji manfaatnya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa coba ataupun praktekkan headline-headline berikut. Yang pertama adalah benefit headline, ya. Jadi kalau benefit headline ini itu lebih mengutamakan sisi keuntungan ekonomis ataupun psikologis. Contoh apa? Diskon gede 50%, ya. Beli satu dapat dua, paket ekonomis harga meringis, ya. Gratis 5 buku bisnis, ya. Terus 7 strategi dongkrak penjualan dengan FB marketing. Nah, itu menunjukkan keuntungan ataupun benefit, ya. Nah, yang kedua, ya, ini contoh-contoh lagi ya. Anda ingin terlihat menarik hanya dengan sehari, bagaimana meningkatkan omset bisnis Anda hanya dalam 6 minggu, dan lain-lain, ya. Yang kedua ya, menawarkan cara cepat dan mudah. Ingat ya, cepat dan mudah, ya. Di sini cepat balik modalnya, yes boleh, ya. Di sini mudah balik modalnya, yes boleh. Tapi jangan, di sini cepat kayaknya, di sini cepat suksesnya, nggak ada, ya. Kita harus tahu batasan-batasan dalam penggunaan kata-kata ini. Jangan over promise, jangan melebih-lebihkan yang nggak bisa kita tepatin seperti itu, ya. Nah, contoh, ya, kita bisa lihat cepat ya. PD ngomong bahasa Inggris dalam 4 minggu, ya. Wajah Anda 2 kali lebih putih hanya dalam 20 hari atau uang kembali, ya. Kita bisa lihat seperti ini. Yang ketiga adalah selective headline, ya.
Selective headline ini bisa ditujukan untuk target market tertentu. Contoh, khusus member Alfamart, khusus member TTR, ya. Apapun itu, kita spesifikasikan untuk siapa langsung. Khusus untuk Anda yang baru saja di PHK. Jadi, ketika ada orang, oh gue baru di PHK nih, ya ini pesan ini buat gue, seperti itu, ya. Terus, curiosity headline, ya, headline yang membuat orang penasaran, ya. Contoh, kesalahan kecil yang merugikan pengusaha hingga 5 miliar per tahun. Mereka akan pikir, kesalahan kecilnya apa ya? Kecerobohannya apa ya? Nah, itu membuat mereka penasaran. Oke? Yang kelima adalah gimmick headline. Ya, gimmick headline itu adalah permainan kata-kata. Contoh, gimmick headline. Kalau pengulangan bunyi, modal gratis, hasil bombastis. Sekali broadcast, langsung dapat cash. Banjir order dari reseller. Jadi pengulangan kata. Ya. Terus gimmick headline menggunakan keterkejutan. Saya shock berat. Saya kaget banget. Ya. Terus saya gimmick headline menggunakan tipuan. Ya. Ini biasa dipakai banyak oleh penipu-penipu nih. Nah, saya nggak sarankan. Ya, tetapi ini sebagai pengetahuan aja. Oke? Yang berikutnya adalah fear headline, ya, headline yang menakut-nakutin, oke? Nah, contoh, jangan sampai kehabisan, hati-hati, bahaya boraks dan lain-lain. Sehat, bentar ya. Oke. Terus yang ketujuh, question headline, ya. Jadi headline yang membuat pertanyaan. Contoh seperti apa? Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sudah cek Tokopedia belum? Sudah gabung TTR belum? Nah, itu adalah hal-hal yang question headline, ya, headline yang membuat pertanyaan. Bedanya yang ke-8 adalah quotation, ya. Bedanya question dan quotation adalah kalau quotation itu adalah mencantumkan, nge-quote kata-kata dari orang lain ataupun dari terkenal, ya. Contoh, produk WhatsApp Anda harus cobain, atau omongan dari Pak Tung, atau omongan dari Pak James Gui, atau omongan dari orang-orang terkenal. Nah, itu bisa kita quote, ya, menjadi sebuah headline. Oke? Yang ke-9 adalah comment headline. Ya, comment headline adalah headline yang kalimat perintah. Contoh, buka bersama di sini yuk. Yuk bisnis, mari sekolah. Itu adalah comment headline, ya. Dan yang ke-10 adalah claim headline, ya. Nah, claim headline ini Anda mengaku, mengklaim, menyatakan sesuatu secara sepihak, boleh nggak? Sah-sah aja, asal Anda bisa mempertanggungjawabkannya, ya. Nah, contoh, motivator terenergik di Indonesia. Trainer NLP terbaik di Indonesia, buku paling laris sepanjang masa, makanan paling enak di dunia. Boleh nggak? Boleh aja, versi saya kan. Makanan paling enak di dunia, versi saya gitu loh. Nah, nggak masalah ya, bebas aja. Kalau menurut saya sih nggak masalah. Oke? Nah, ini tips dan trik dalam menulis copywriting yang menjual ya. Perhatikan ini teman-teman ya. Karena copywriting itu nggak akan ada manfaatnya kalau ya, kalau pertama target marketnya nggak tepat. Contoh, Anda bikin khusus member Alfamart, terus Anda broadcast-nya dia ke pelanggan Indomart, yang nggak kena, orang-orangnya nggak pas gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah ketahui siapa target marketmu, ya, sehingga Anda bisa menggunakan headline yang tepat, bahasa yang tepat, dan sesuai dengan karakteristik dari target marketmu. Kalau Anda nge-broadcast kepada orang menengah ke atas, jangan gunakan pakai bahasa menengah ke bawah. Kalau Anda merangkul orang-orang menengah ke bawah, jangan bahasanya ketinggian. Nah, jadi gunakan sesuai dengan target marketmu. Ya. Yang kedua adalah ketahui apa yang jadi kegalauan mereka. Apa sih yang sekarang menjadi masalah mereka? Apa sih yang mereka sedang
pikirin sekarang. Nah, kita harus tahu, kita riset dulu sedikit seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah ketahui apa yang memotivasi mereka untuk take action. Apakah karena produknya, apakah karena bisnisnya, apakah karena uangnya, apakah karena mimpinya, apa yang membuat mereka take action ya. Dan yang keempat adalah ketahui topik apa saja yang membuat mereka tertarik. Nah, contoh misalnya, oh sekarang lagi tren odading nih. Nah, semua orang lagi ngomongin odading gitu ya. Nah, kita masuk dengan sisi odading seperti itu. Nanti digabungin ke bisnis kita gitu ya. Dan yang kelima adalah ketahui bagaimana produkmu membantu mereka. Oke? Nah, jadi harus tahu dong produk saya membantu masalahnya yang mana nih, dari sisi mana nih. Seperti itu ya. Nah, ini tipsnya ya. Pertama, dalam menulis copywriting, Anda hanya boleh satu paragraf, satu pesan. Kenapa? Karena otak manusia nggak bisa menangkap terlalu banyak pesan. Jadi dalam sebuah kalimat itu nanti, dalam sebuah paragraf, hanya mengandung satu pesan. Oke? Yang kedua adalah, kalau poinnya banyak, tulis dalam poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Seperti itu. Ya. Terus gunakan penekanan secara bijak. Jangan kebanyakan bold, kebanyakan huruf besar, apalagi di bold semua, dikasih emoticon banyak-banyak, kayak gitu ya. Nah, gunakan aja penekanan secara bijak, jangan over, kayak gitu. Ya. Terus gunakan bahasa yang sama dengan audiens mereka. Contoh nih, contoh ya. Di sini ada dari berbagai kota. Anda nulis copywriting, pakai bahasa Jawa. Padahal Anda mau broadcast ke orang Medan. Ya orang Medan nggak ngerti bahasa Anda, kayak gitu loh. Nah, jadi gunakan bahasa yang sama dengan audiens Anda. Ya, Anda yang harus beradaptasi dengan audiens Anda, jangan audiens Anda yang beradaptasi dengan Anda, seperti itu. Ya. Terus jika ada diskon, tulis jumlah yang bisa mereka hemat. Ya, jadi berapa hemat berapa dan segala macam. Ya. Terus harus spesifik, munculkan jelas ya, dan pesan yang diulang-ulang serta gunakan sepatu mereka. Ya, artinya apa? Anda harus menunjukkan empati, Anda harus menunjukkan care terhadap mereka. Anda menulis copywriting, Anda menulis pemasaran, Anda berjualan kepada mereka bukan semata-mata untuk Anda dapat komisi, tetapi karena Anda memang mau membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Jadi gunakan sepatu mereka gitu teman-teman. Oke? Nah, 7 teknik copywriting ya, saya nggak jelasin semua karena ini kalau dijelasin panjang banget. Nah, tapi ada yang namanya story copy. Nah, ini yang disebut sebagai storytelling ya. Jadi teman-teman membuat copywriting dalam sebuah format cerita ya. Jadi Anda ceritakan bahwa Anda bla bla bla, terus di dalam sebuah cerita itu nanti Anda sisipkan pesan jualan Anda. Itu disebut sebagai story copy ataupun storytelling, ya. Terus hyperbolic copy. Hyperbolic copy adalah sebuah copywriting yang membesar-besarkan seperti secara hiperbola, ya. Terus kalau teaser copy itu adalah sebuah copywriting yang menantang, yang menggoda. Contohnya kayak misalnya makan bakso gratis kalau bisa habisin dalam 5 menit. Nah, itu adalah teaser, menggoda, menantang. Seperti itu ya, tantangan. Terus kalau news page copy itu seperti kita iklan ataupun di berita, seperti itu. Kalau competitive copy itu kita membandingkan, ya. Membandingkan antara produk kita dengan produk kompetitor. Kita tunjukkan sisi kompetitifnya. Oke? Dan kalau factual copy itu adalah sebuah copywriting yang menyajikan data-data faktual sesuai dengan data saat ini. Nah, faktual. Ya. Jadi contohnya di tengah pandemi COVID saat ini di mana banyak perusahaan melakukan PHK. Nah, itu kan data-data faktual tuh. Nah, itu dimasukkan ke dalam sebuah copywriting, ya.
Dan yang terakhir adalah humorous copy. Ini adalah sebuah copywriting yang dibuat dalam bentuk humor, bercandaan, meme, dan lain-lain. Nah, ini Anda juga bisa bikin. Ya, jadi ada 7 teknik dalam menulis copywriting. Anda bisa sesuaikan dengan style Anda, dengan kebiasaan Anda, ya. Kadang bisa pakai story, bisa pakai hyperbolic. Nggak ada satu hal yang harus itu terus. Anda harus bisa variasiin, ya. Anda harus bisa variasiin copywriting Anda. Kenapa? Karena setiap orang nggak cocok dengan satu copywriting. Kadang misalnya kalau saya orangnya serius, dikasih humorous, nggak kena di saya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya saya butuh data, dikasihnya yang hiperbolik, nggak kena di saya. Ya, jadi kita harus adaptif terhadap siapa target marketnya tadi. Ya, kenali siapa target market Anda. Oke? Nah, terakhir, kalau mau belajar digital marketing gratis, ya silakan akses bisa ke YouTube saya. Itu ada video-video tutorial, video-video tentang strategi marketing dan lain-lain. Atau bisa ke Instagram saya juga, atau di Instagram Digital Marketing is Fun. Nah, di Instagram ini saya update strategi-strategi digital marketing setiap hari. Jadi silakan di-follow, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Oke, sekian dari saya. Silakan kalau mau ada tanya jawab, saya kembalikan ke Pak Agus. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Dahsyat sekali ilmunya ini ya. Luar biasa, kalau dikupas satu-satu bakalan sehari semalam nggak selesai ya Pak. Ya, ini workshop 1 hari. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, itu luar biasa penjelasan dari Pak Juanda, dahsyat. Silakan ada yang mau bertanya nih seputar materi hari ini ya, copywriting. Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung chat atau pakai audio ya. Silakan. Boleh ditulis di chat dulu. Saya bantuin anak saya dulu lagi sekolah online. Oh, siap Pak. Silakan ditulis di chat dulu ya. Siap. Silakan Bapak Ibu ya, langsung chat pertanyaannya apa gitu ya, apa yang mau dikonsultasikan seputar copywriting ya. Ini penting banget Bapak Ibu ya. Jadi salah satu penentu keberhasilan penjualan itu adalah yaitu copywriting. Bagaimana cara pemilihan kata-katanya, memandukan tadi ya, banyak sekali yang sudah di-share tentang bagaimana meletakkan kata-kata bonus, terbatas, dan lain-lain ya, sudah dijelaskan oleh Pak Juanda ya. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan langsung di grup chat ya. Dahsyat ya, jadi tinggal dirangkai. Artinya gini, kita ngebuat copywriting paling tidak ada banyak unsur ya di dalamnya. Salah satunya ada kata-kata gratis, ada nilainya, ada kata-kata luar biasa, mudah, garansi, include, terbaru, gitu ya, aman dan efektif, terbukti, hemat. Jadi itu tadi poin-poinnya gitu ya. Tinggal kita kreasikan sendiri ya dalam penulisan copywriting kita. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, biasanya cuma ada 2 kemungkinan tuh, Pak Agus. Ya. Ngerti banget atau nggak ngerti sama sekali. Iya betul. Pak Abdul Mansur, mungkin ada yang mau bertanya Pak? Ini ada raise hand Pak Agus, ada ya? Atau mungkin ini ke Juanda di share lagi materinya per halaman mungkin tadi. Karena temannya ke Juanda kan luar biasa, cepet banget tadi materi slide-slide-nya. Ya, nanti saya kirim ke Pak Ardan. Mantap. Ya. Ini ada yang bertanya nih, apa Pak Agus? Boleh masuk nggak ke Pak Agus itu? Dari Pak Aris. Nggak masuk Pak. Ini yang saya juga bingung nih, di Zoom ini kalau kita jadi host, nggak semua masuk ke host semuanya ya. Acak atau gimana gitu ya. Kadang masuk semuanya, kadang enggak gitu. Ada Pak Aris, ada sampel copywriting itu. Jadi ada di news ya, di news Telegram dan di Super Reseller ya kalau dari TR. Kalau misalkan yang
produk toko online kita ada juga di News Top Store. Ada semua sih, tinggal pakai aja. Kemudian atau mungkin dari Pak Juanda ada contohnya, Pak Juanda yang sudah ada copywriting. Copywriting saya sih banyak sih, cuman ada di WA. Di WA. Mm-hmm. Boleh di WA ke saya ini saya masukin ke sini. Oke. Ada juga yang bertanya tadi, ini saya kirim ke Pak Agus saja, Pak Agus ya. Siap. Ini saya kirim ke Pak Ardan ya. Siap. Ini contoh saya ngajakin seminar nih, ini lumayan nih dapat prospek ratusan orang nih. Pak, maksud tuh. Nah, tuh. Sudah WA, Pak? Sudah. Masih loading ini kayaknya. Oke. Ini contoh ya yang dipakai di bisnisnya Pak Juanda. Oh, udah. Ya. Kepotong ini ya, tak kirim 2 kali. Potong. Atau ini kurangi aja, sebentar. Kurangin ini. Nah, itu kepotong itu. Ya, harusnya linknya pakai 2 ya. Kenapa Pak Juanda linknya pakai 2? Biar kliknya mudah atau gimana itu? Biar kliknya mudah, Pak. Jadi space untuk kliknya oke gitu. Karena jempolnya kan gede biasanya kan. Ya. Jadi ini kebetulan nggak muat catnya, tadi saya potong 1. Itu contohnya ya yang membuatnya dari Pak Juanda ya. Rahasia, pakai rahasia tadi ya, Juanda. Ya. Dan bodinya, setelah kemudian call to action-nya langsung pakai link ya, pakai ini ya, diarahkan ke landing page dulu ya. Ini langsung ke WA, Pak. Jadi WA ya? Langsung ke WA. Langsung diklik ke WA. Langsung ke WA. Ini langsung ke WA. Kan daftar sekarang sebelum kehabisan tiket gitu. Oke. Ini ya kita contoh yang beberapa, mungkin juga bisa dikoreksi Pak Juanda kalau ada salah ini. Ya. Jadi kita juga contoh yang kita produk terbaru kan ya, saya rasa member ini ya, Pak Agus sudah muncul ya Telegramnya ya? Sudah Pak. Ya jadi member baru kan belum ngerti tentang produk yang terbaru kita market online nih. Jadi kita sudah sediakan untuk video promonya, kata-katanya di sini ada ini. Nah, contoh ini mana ya? Nah, ini sudah ada semua ini ya, penuhi berarti ini sebagainya. Itu udah cukup itu, banyak. Dan juga sudah kita sediakan juga, jadi tinggal copy paste aja, ada dari Meriana juga sebagai influencer ya. Kemudian juga ada kata-kata, banyak sih di yang contoh yang top store. Nah ini ada juga. Ini. Kalau ini masuk tipe apa ya? Alhamdulillah, booming. Fakta ya. Masuk fakta ya. Yang mana? Yang ini. Alhamdulillah bisa berisi booming karena semangatnya toko online gitu. Booming ini kan dia yang tadi yang apa sih yang tadi? Sebentar. Yang hiperbolik. Ya. Melebihkan kan, booming. Ini juga solusi untuk ibu yang super produktif gitu kan. Caranya ikuti, jangan lupa call to action-nya ya, nomor bawahnya ya. Ini contoh yang di ini sih, di Top Store, yang di Multikulir apalagi banyak juga sih, ada video-video testimoni, pakai aja di sini banyak ini ya. Silakan hubungi tempat mendaftar, nanti dikasih linknya ya, untuk Telegramnya, semuanya ada sih. Mulai
TTR Gallery untuk produk TTR atau Travel Revolution ticketing dan multi payment. Untuk produk kita multi kurir, ekspedisi juga ada, dan yang kedua adalah Top Store. Dan alhamdulillah saling berhubungan tiga produk itu. Dan alhamdulillahnya tiga-tiganya booming semua. Booming. Cuma travel lagi itu dulu masih nunggu booming tadi bisnis raksasa lagi entar lagi ya. Tinggal ekspedisi sama Top Store ini yang luar biasa, boomingnya dahsyat luar biasa. Yang mana? Top Store? Yang Top Store untuk supermarket online. Kita baru launching produk. Ya. Jadi mungkin Coach Juanda juga punya komunitas, nanti kita bisa bantu jualan di sana. Di supermarket online kita. Jadi sudah ada ekspedisinya, sudah ada payment gateway-nya, pakai OVO dan sebagainya. Ya, kemarin kita ngobrol, kita ada produk ini ya, produk apa? Game ya? Game apa tuh? Game apa itu? Pak Juanda punya game apa itu? Boleh sekilas game seperti ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih detail ataupun mau dapat full materi ya tentang copywriting dan segala macam, saya kemarin baru launching game card. Sebentar saya ambilin. Game card. Wah, kursinya aja pakai game ya, kursinya pakai. Ya, jadi ini satu-satunya di dunia. Nah, ini satu-satunya di dunia. Belajar digital marketing bisa dengan tim di kantor, di rumah dan lain-lain. Nah, jadi kayak gini game card. Ada tentang Facebook, ada tentang email marketing, ada tentang Instagram marketing. Nah, ini satu game card bisa dimainin ber-6 orang ya. Dan di dalam game card ini ada QR code-nya. Nah, QR code ini kalau di-scan, itu ada video e-course-nya. Jadi setiap topik ada pembahasannya gitu. Nah, yang tadi copywriting tuh ada di sini nih, ini copywriting ya. Slide-nya juga sama kayak tadi, tapi lebih detail, lebih komplit lagi ya. Nah, jadi total ada 200 menit video e-course dari game card ini. Nah, kalau teman-teman mau beli, ya silakan aja ke ini. Saya kasih linknya di chat. bit.ly/kartu-DMIF. Nah, silakan dilihat-lihat aja di sana. Oke, kalau misalnya butuh, ya silakan beli. Ada diskon 50%, ya. Jadi dari harga 500.000, jadi cuma 250.000. Oke. Nah, dapat game card, jadi nggak perlu ikut workshop orang lagi kalau udah beli ini, ya, karena ini sudah dibahas semuanya 10 strategi digital marketing, oke? Instagram, konten, bagaimana membuat konten, YouTube, ya, terus ada WhatsApp. Di scan langsung muncul materinya. Di scan ada langsung muncul, mau tes. Siapa yang mau ngetes nih di scan? Tes. Nah, mantap nih. Pakai kamera ya? Ya, bisa nggak? Bentar, kamera. Oh, gambarnya terpotong-potong ya? Nggak bisa ya? Gambarnya potong-potong ya? Karena resolusinya zoom kan dikurangin ya. Oke, saya kasih ini aja nih contohnya nih. Nah, contoh. di slide mungkin, di slide. Oke, di slide ya, sebentar. Nah, juga nih kita masukkan Top Store ya. Jadi serunya di Top Store gini, Pak Juanda. Nanti Pak Juanda info harga publishnya berapa, harga buat Top Store berapa di supermarket online kita. Dan boleh. Harga yang di kita itu kita bagi ke resellernya. Jadi mereka link saja jualannya gitu. Siap. Boleh. Jadi mereka bisa ikut jualan, dapat profit dari produknya Pak Juanda ini. Boleh. Nanti ada kode khusus buat Top Store-nya, karena dia harus diaktifasi. Kalau nggak diaktifasi di website-nya kita sendiri, dia nggak bisa akses e-course-nya. Siap. Gitu. Nanti kan setelah dia payment, baru kita kasih aktivasinya. Ya. Ada juga linknya? Apanya? Di-scan mungkin namanya. Sebentar. Saya kasih filenya aja tes ya. Saya kirim tes satu gambar ke Pak Ardan ya. Oke, saya tes satu gambar ke Pak Ardan, contoh ya. Jadi Kak, bisa main pakai kartu orang banyak itu bisa juga kartunya ya? Berenam bisa. Berenam ya? Kan berenam sekali main. Oh, dalam kartunya ada yang juga ada pembelajarannya gitu ya? Iya.
Bagus, ditampung juga yang bertanya bagus ada di live chat. Ya, baik Pak. Nah, ini Bu Dini mau jualin, wah mantap. Nanti kita upload di Top Store ya, jadi tinggal sebar aja. Terutama yang di Top Store distributor enak banget tuh. Agennya yang jualan, customer yang belanja, distributor dapat juga kan. Boleh Bu Dini mau tanya di online kan bagus, Bu Dini bagus. Bu Dini ya siap. Nah, ini saya share screen lagi nih. Oke, sudah Bu Dini silakan. Sekarang nggak apa-apa ya? Tuh. Oh ini ya, contoh ya. Scan nih, siap. Muncul bagus? Muncul Pak. Bisa di scan. Nah, Oh ya ini halaman web udah buka. Diarahkan ke Websitenya kita. website ya, iya website ada YouTube-nya juga ya. Iya. Oh, Nontonin di situ. marketing is fun. Langsung itu ya masuknya. Ya, karena sekarang zamannya itu mudah, cepat, akurat gitu ya. Jadi kalau usah ngetik www kelamaan, apalagi ini panjang ya. Digital marketing is fun, channel. Scan aja muncul ya. Scan. Mantap. Jadi nanti ada tutorialnya setiap kartu. Siap. Iya, Dan ini masuk. kita praktek loh. Jadi ini kan challenge card IG Live selama 1 menit. Jadi Anda harus IG Live selama 1 menit ketika saat permainan. Gitu. Gitu. Nah ini contoh YouTube-nya ya. Keren. Ini satu-satunya di dunia loh, nggak ada orang lain yang bikin. Bermain sambil belajar sambil menghasilkan ya. Yes. Terus keren. Dan langsung bisa praktek. Jadi nggak ada alasan nggak praktek. Itu dia dapat kartu apa gitu, langsung dia harus live. Praktek. Langsung. Nah ini YouTube-nya nih. Kok. Bentar. Ini saya share screen. Nah ini ketika pada main. Google ya, Livi? Nggak ada. Alah. Challenge. YouTube Live selama 1 menit. Di Instagram. Langsung aja gue sebut ketiganya ya. Jangan, satu dong. Livi Instagram, feed. Livi Instagram, story and highlight. Livi Instagram, video. Livi, saya jadi. Yeay. Saya lagi dong ya. Empat, tunjukin 4. Tonton, email. Oh, email. Pemenangnya paling banyak ini. Nah itu kalau saya nih kemarin di channel saya kena challenge card kan. Nah kayak gini nih, main DMF ya. Oke. Namanya DMIF. Game Card Digital Marketing is Fun bersama dengan Mbak Ami, sama Bu Elga, dan sama Bro Jody. Nah kita lagi main di warung abnormal nih ya, jadi ini keren banget. Dan gue lagi dapet challenge YouTube Live 1 menit ya, jadi kita harus praktekin bener-bener 1 menit teman-teman. Nah di sini kan ada waktunya tuh 25 detik. Ngomong aja terus gitu, jadi kita melatih orang untuk ya udah lu bisa ngomong dong, kayak gitu, dipaksa ngomong gitu. Kalau yang tadinya nggak pernah ngomong gitu kan. Nah kalau misalnya kita punya siapa, ngomong aja gitu, mau ngomong apa juga terserah, gitu loh, ya kan. Nah jadi ini salah satu tujuannya dari si game card ini diciptakan. Halo Mas Evan, ya apa kabar Mas?
kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Bagus, ada yang bertanya tadi, Bagus? Sudah? Ya, kita nyalakan, Pak. Silakan Ibu Dini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat siang Pak. Saya Dini dari Surabaya mau tanya tentang copywriting. Nah, yang pertama pertanyaan saya untuk membuat copywriting bisnis kita Pak, itu di di media, di semua media, misalkan melalui broadcast WhatsApp, kemudian saya juga sering FB Ads Pak di Facebook gitu ya, kemudian di Instagram, apakah sama aturannya seperti yang Bapak sampaikan tadi atau mungkin ada beberapa spesifikasi tertentu Pak? Misal kalau misalkan broadcast pilih yang singkat tapi langsung to the point dengan penawaran kita, misalnya seperti itu. Seperti yang saya lihat contohnya Bapak tadi gitu kan, sebenarnya juga cukup agak nggak pendek ya, tapi agak beberapa ada penjelasan gitu. Nah, yang bagus seperti apa Pak? Maksudnya yang langsung ngena pesannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Bapak, copywriting yang kita tampilkan gitu ya, itu kan kadang ada di foto atau di gambar yang kita share gitu. Nah, menurut Bapak lebih efektif kita dua-duanya, jadi satunya itu kita tuliskan gitu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks, atau cukup gambar aja nih. Jadi seperti yang contoh pertama tadi tentang Air Asia kalau nggak salah ya. Jadi kita buat yang ngena di gambar itu aja gitu. Gimana Pak? Mungkin bisa diberikan masukan. Terima kasih. Ya, yang pasti pertama adalah tadi kata kunci pertama, sesuaikan dengan audiens. Jadi kalau misalnya taruh di Facebook sama taruh di Instagram, ya bisa sama bisa berbeda sebenarnya. Ya, kalau misalnya copywriting-nya umum, ya sama, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau copywriting-nya khusus, misalnya khusus pengguna Instagram, khusus pengguna Facebook, ya mau nggak mau harus disesuaikan copywriting-nya gitu. Tetapi kalau umum, nggak apa-apa pakai yang sama. Sebenarnya nggak ada benar dan salah sih dalam menulis copywriting ini gitu. Mau panjang, mau pendek, dua-duanya bisa efektif gitu, nggak masalah juga. Jadi saran saya dicoba aja ya, pakai yang panjang, pakai yang pendek gitu. Nggak ada satu teknik pun yang paling benar kalau saya bilang ya. Dan kembali lagi, orang aja punya tipe 4 DISC kan, dominan, influence, R-nya apa lagi tuh? Steadiness ya. Apa sih yang DI dominan? Pokoknya itulah ya. DISC 4 tipe gitu. Jadi kita punya 4 pola penyampaian seperti itu. Ya, nah jadi pertama tidak ada satu cara bisa untuk semuanya. Arti yang itu harus dipegang. Tidak ada satu cara yang bisa untuk semuanya. Semuanya kembali lagi harus disesuaikan kepada target marketnya. Kalau target marketnya Bu Dini orang yang nggak suka baca yang panjang-panjang, jangan dikasih copywriting yang panjang. Tapi kalau orang prospeknya Bu Dini sukanya detail, ya kasih yang lebih panjang supaya bisa meningkatkan copywriting yang detail. Itu yang tadi saya bilang, sesuaikan dengan audiensnya gitu. Nah, yang kedua adalah masalah copywriting di tulisan ataupun di gambar juga sama sebenarnya. Sesuaikan dengan karakteristik orangnya. Kalau orangnya itu tipenya visual, di mana dia butuh melihat gambar, ya tampilkan dalam sebuah gambar seperti itu. Kalau orang itu tipenya nggak visual, ya nggak pakai tulisan cukup, gitu. Gitu sih. Gitu Bu Dini, semoga bisa jawab ya. Pak, maaf, saya sharing aja Pak ya. Maksud saya gini, terima kasih masukannya sangat sangat bermanfaat sekali karena memang saya tiap hari saya usahakan untuk tetap FB Ads dan broadcast Pak. Jadi biar bisnis kita lebih kenal gitu ya, dan alhamdulillah memang banyak yang ini ya berhasil gitu. Nah, yang saya tanya gini, pernah saya sharing aja Pak ya. Jadi saya membandingkan gitu. Kadang saya riset sendiri gitu. Jadi sebenarnya iya Pak. Jadi sebenarnya customer saya ini suka yang seperti apa sih gitu. Pernah dalam satu kali gitu. Jadi saya itu pasang yang ini Pak tentang Top Store ini Pak ya. Jadi kebetulan yang jualan TTR yang baru dan banyak yang tertarik gitu. Bentar, marketing. Nah, saya tulis seperti ini Pak ya, mohon untuk koreksinya.
Jadi saya posting nih di apa namanya di beberapa media gitu. Kata-katanya seperti kerja dari rumah jadi juragan sembako online di 92 kota gratis ongkir gitu kan. Terus saya tekesin lagi saya kasih CP di situ, kemudian di copywriting-nya saya tulis di teksnya, ada yang mau nggak nih? Jadi seperti ngobrol seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi juragan sembako di 92 kota tanpa modal yang gede gitu kan. Tanpa modal yang gede, murmer banget gitu. Nah, itu dari broadcast, kemudian dari yang saya share di marketplace group, kemudian saya di FB Ads itu responnya bagus banget gitu. Apakah memang yang simpel-simpel gitu yang lebih disukai gitu? Akhirnya kesimpulan saya seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya kan poinnya adalah di headline ya. Yang tadi Bu Dini sampaikan itu kan udah headline-nya banget gitu. Nah, sebenarnya kalau headline-nya udah oke, ya udah langsung call to action juga nggak apa-apa. Isi itu kan tergantung kita gitu. Mau kita jelasin detail di depan, atau mau kita jelasin detail setelah dia kontak, itu nanti tergantung strategi kita, gitu. Sebenarnya, makanya tadi saya bilang, copywriting itu, yang penting adalah apa yang call to action-nya, apa yang akan orang lakukan setelah melihat copywriting kita. Bukan masalahnya isinya harus panjang atau harus pendek. Seperti itu. Kalau copywriting kita dengan satu kata aja, sudah bisa membuat orang kontak kita, sudah bisa membuat orang, nah itu yang paling bagus, kayak gitu. Jadi poinnya adalah copywriting kita itu apa ekspektasi ataupun apa tindakan orang selanjutnya setelah baca copywriting kita. Isinya terserah mau bagaimanapun bebas gitu. Jadi fokus pada tujuan sih. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan bahwa first impression orang ketika baca iklan kita itu sebenarnya pada headline, betul nggak Pak? Kadang betul. Dalam hitungan detik Pak, kadang saya tuh pada kirim itu dalam teks yang cukup panjang, tapi responnya cepat Pak, tertarik gitu. Berarti dia cuma lihat di depan aja Pak, gitu betul ya? Betul, betul. Jadi kadang respon orang tuh cuma 3 detik sampai 5 detik pertama gitu. Kalau dalam 3 detik sampai 5 detik pertama dia tertarik, dia akan call to action. Kalau misalnya enggak, dia akan skip gitu kan. Nah, dari 3 detik itu sampai 5 detik, kalau dia butuh, ataupun kalau dia rajin baca, dia akan baca dulu sampai detail, baru dia call to action gitu. Tapi ada orang yang nggak suka baca panjang, begitu lihat, oh ini menarik nih, dia langsung japri atau dia langsung DM, itu bisa juga gitu. Makanya tadi saya bilang, nggak ada satupun teknik yang cocok untuk semuanya gitu. Nah, kita harus lihat bahwa audiens kita itu cocoknya pakai yang mana. Kalau misalnya memang audiens kita lebih cocok pakai yang pendek, ya udah pakai yang pendek aja, nggak apa-apa, nggak ada salah kok, nggak ada benar kok. Kayak gitu. Iya, berarti dari 30 tips kata-kata yang mengena dari Bapak tadi itu kita taruh di headline aja Pak ya, maksud saya. Iya. Jadi biar pertama mereka lihat itu yang membuat mereka tertarik gitu Pak. Betul, ya? Betul. Jadi yang tadi saya bilang kan 30 kata itu dikombinasikan menjadi 10 headline, udah itu aja sebenarnya cukup. Maaf, dikombinasikan menjadi 10 headline gimana Pak? Iya kan. Mau pakai apa? Jadi benefit headline, mau jadi apa headline kan ada 10 tuh headline-nya. Oke. Berarti tinggal kita pilih aja, kemudian kita mungkin riset gitu ya, mana yang paling paling menarik gitu, betul? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke teman-teman, saya ada meeting lagi, sorry mesti left. Oke, luar biasa Pak Jonda. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya, dan ilmunya. Ya, sudah menyita waktu Bapak nih. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Thank you Pak Agus, Pak Ardan udah dikasih kesempatan buat sharing. Slide-nya juga sudah saya kirim. Silakan saja kalau mau disebar, bebas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jonda sekali lagi ya. Baik Bapak Ibu, itu ya materi siang hari ini di MGS, yaitu mahir copywriting ya. Jadi luar biasa, kita sudah belajar tentang poin-poinnya gitu ya. Ada 10 headline yang sudah terbukti berhasil, tips dan trik bagaimana menulis copywriting yang bisa menjual. Juga ada tadi sekilas gitu ya, 5 hal kunci yang harus diketahui bagaimana kita bisa menerai customer gitu ya. Baik Bapak Ibu ya, itu banyak sekali, luar biasa, cukup singkat 1 jam gitu ya, tapi materinya banyak banget. Insya Allah itu akan di-share Bapak Ibu ya. Baik.
untuk belajar lebih lanjut Bapak Ibu tentang digital marketing gratis gitu ya, Bapak bisa langsung akses, subscribe dan follow YouTube dan Instagram Juanda Roflim atau Instagram di Digital Marketing is Fun, atau segera dapatkan game card tadi ya. Namanya aja Digital Marketing is Fun. Jadi cara belajarnya sambil main gitu ya. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa, sudah cukup ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih buat Coach Juanda Roflim atas waktu, kesempatan, dan ilmunya. Sangat bermanfaat Pak, terima kasih. Thank you semua. Dan selaku CEO Tether Group, terima kasih atas kesediaan waktunya dan update infonya. Oke, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan sharing-sharing di MGS ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan yang prima. Jangan lupa berdoa buat negeri kita ya, semoga aman, tentram, dan mampu bangkit dari pandemi ini Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap produktif dan makin berkah sukses mulia. Sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Jangan lupa tetap semangat ya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di agenda Tether berikutnya MGS pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.